Presiden Jokowi akan meninjau lokasi pengungsian di Pulau Ambon Senin besok. Pelanggar operasi Zebra Siwa 5 disidang di tempat. Selamat malam saudara, Maluku hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 27 Oktober 2019 bersama saya Abraham Soni Soplantila. Dan selain kedua topik berita utama tadi, Maluku hari ini juga telah menyediakan sejumlah informasi lainnya hasil liputan tim redaksi kami untuk saudara. Dan inilah Maluku hari ini selengkapnya. Baik, kita ke informasi yang pertama. Saudara, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dijadwalkan akan mengunjungi Ambon Senin besok. Selama berada di Ambon, Presiden akan meninjau lokasi pengungsian dan melihat rumah-rumah yang hancur akibat gempa. Rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Ambon 28 Oktober disampaikan Gubernur Murad Ismail seusai menghadiri rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Maluku Jumat sore. Rencana kedatangan Presiden ke Ambon telah disampaikan kepada Gubernur Maluku beberapa waktu lalu. Pemerintah Provinsi Maluku saat ini tengah berkoordinasi dengan TNI Polri untuk membicarakan pengamanan selama Presiden melakukan kunjungan ke Ambon. Ini sekarang kita lagi koordinasi dengan semua, termasuk Polri, termasuk TNI, masalah keamanannya, dan saya nanti bicara dengan Pemda kemana kita arahkan Pak Presiden. Yang jelas kita ada bikin ada dua rumah contoh untuk membangun rumah-rumah yang rusak. Itu yang kita tunjukkan kepada Bapak Presiden, karena kemarin Menteri PUPR menyampaikan kepada kita untuk kasih tunjuk sama Bapak Presiden rumah contoh yang akan dibangun apabila rumah yang rusak berat itu akan kita bangun sesuai dengan rumah contoh. Selama berada di Ambon, Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan serangkaian kegiatan, diantaranya melihat lokasi pengungsi dan kondisi rumah yang hancur akibat gempa beberapa waktu lalu. Presiden juga akan diperlihatkan contoh rumah yang akan dibangun oleh pemerintah bagi masyarakat pengungsi yang rumahnya rusak berat. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Informasi berikutnya, saudara, para pelanggar lalu lintas mengikuti sidang di tempat pada operasi Zebra yang dilaksanakan Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Ini merupakan yang pertama kalinya digelar di Kota Ambon saat operasi kendaraan bermotor. Operasi terpusat dengan nama Sandi Zebra Siwa 5 2019 digelar selama 14 hari, mulai 23 Oktober sampai 5 November 2019. Operasi ini berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Di Kota Ambon, untuk pertama kalinya dalam operasi Zebra ini, para pelanggar lalu lintas langsung disidang di tempat. Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease bekerja sama dengan pihak Pengadilan Negeri dan Bank Rakyat Indonesia, sehingga para pelanggar menjalani proses persidangan langsung saat itu juga di lokasi razia. Razia kendaraan bermotor ini digelar di depan Gong Perdamaian Dunia dan sidang di tempat dilakukan di samping Polsek Sirimau. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibtu Fiat Ari Suhada menjelaskan, sidang di tempat ini sama prosesnya dengan sidang di pengadilan negeri. Pengendara yang terkena tilang lebih mudah dalam pengurusan karena barang bukti bisa langsung diambil setelah membayar denda lewat transaksi BRI. Sidang di tempat ini juga dilakukan untuk menghindari adanya pungli. Terkadang masyarakat hanya mengetahui apa yang dia bayarkan adalah itu tanda kutip bahwasannya masih ada yang menjelaskan bahwasannya itu dibayarkan kepada Polri, kepada anggota polisi. Tapi secara aturan itu masyarakat ketika sudah dilakukan tilang karena pelanggarannya, maka wajib hukumnya dia bisa dua, bisa dia datang sendiri kepada langsung di sidang, kemudian yang dua dia langsung bayarkan ke BRI dengan nomor BRIVA, dengan kita input dalam aplikasi tilang, kemudian muncul nomor BRIVA, langsung bayarkan di ATM juga bisa. Ini prosesnya juga sama sebetulnya? Prosesnya sama, akan tapi di sini dia langsung mengetahui, masyarakat mengetahui bagaimana mekanisme, bagaimana proses tilang itu sendiri, proses peradilan tilang itu sendiri.
40 pelanggar terkena tilang dalam razia operasi Zebra Siwa 5 ini. Rata-rata pelanggaran yang dilakukan pengendara tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas seperti melawan arus, tidak menggunakan helm sesuai standar nasional Indonesia, dan pengendara roda 4 tidak menggunakan sabuk pengaman. Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Angka kasus kecelakaan lalu lintas tahun 2019 di Kota Ambon menurun dibandingkan tahun lalu. Aparat kepolisian terus mengupayakan pembinaan kepada pengendara agar peduli terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain saat berkendara di jalan raya. Operasi Zebra Siwa 5 2019 digelar mengawali pelaksanaan Operasi Lilin yang akan digelar menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Razia terpusat ini selain untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat pengguna jalan akan pentingnya keselamatan berlalu lintas, juga untuk mengurangi angka kematian akibat kecelakaan di jalan raya. Dalam operasi Zebra Siwa 5 ini lebih mengedepankan penegakan hukum kepada pelanggar lalu lintas dengan tetap humanis dan santun. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Ibtu Fiat Arisuhada menjelaskan, dibandingkan tahun 2018 lalu, angka kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Ambon menurun tahun ini. Kendati demikian, pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar pengendara semakin sadar dan patuh berlalu lintas. Selama 2 hari operasi ini berjalan, pihaknya bukan saja melakukan razia di sejumlah titik, tetapi juga dilakukan kegiatan lain seperti pembinaan dan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui penyuluhan berlalu lintas. Hal ini dilakukan untuk menumbuhkan sikap kepedulian masyarakat terhadap keselamatan berkendara. Untuk dari kemarin kita sudah laksanakan, diantaranya ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan seperti penegakan hukum kepada pelanggar yang pertama bisa kita laksanakan secara dua, secara stasioner maupun secara kasat mata. Kemudian yang kedua secara kegiatan-kegiatan Binul Lantas, Dikmas Lantas, penyuluhan kepada semua lapisan masyarakat organisir maupun tak terorganisir, yang itu kita menumbuhkan untuk sifat masyarakat lebih peduli terhadap keselamatan. Kalau operasi Zebra sendiri 80% penindakan, 20% teguran. Ya, betul. Jadi sesuai dengan petunjuk dari pimpinan dan ini Mabes Polri terkait kegiatan ini, kita mengedepankan fungsi penegakan hukum tapi tetap humanis dengan santun. Polisi menghimbau masyarakat khususnya pengguna jalan untuk mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas, serta membawa kelengkapan administrasi kendaraan. Para orang tua juga diminta tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur untuk mengemudi kendaraan bermotor di jalan raya. Krisin Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, Maluku hari ini akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Panasonic Gobel Awards 2019. Penghargaan terbesar insan pertelevisian Indonesia. Dukung program musik terfavorit Memori Melody dalam ajang Panasonic Gobel Award ke-22 tahun 2019. Ketik PGA spasi 7C. Vote melalui SMS dan kirim ke 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com mulai tanggal 25 Oktober 2019. Voting ditutup tanggal 15 November 2019. TVRI, media pemersatu bangsa. Panasonic Gobel Awards 2019. Apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. Dukung program berita terfavorit dunia dalam berita di ajang Panasonic Gobel Awards ke-22 2019. Ketik PGA spasi 3B. Vote melalui SMS, polling ke nomor 99386. Aplikasi video.com. Blibli.com atau situs pga.blibli.com. Voting ditutup 15 November 2019.
TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih kepada pemirsa Indonesia yang telah mendukung program acara TVRI masuk dalam nominasi Panasonic Gobel Awards ke-22 2019. Panasonic Gobel Awards, apresiasi karya terbaik insan pertelevisian Indonesia. TVRI, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Alwedo, Rumah Peradaban Kisar yang akan dilaksanakan tanggal 24 sampai 26 Oktober ini merupakan kegiatan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional bersama Balai Arkeologi Maluku untuk menginformasikan hasil penelitian arkeologi yang pernah dilakukan di Pulau Kisar. Oleh karena itu, marilah kita sukseskan Rumah Peradaban Pulau Kisar ini agar supaya masyarakat beserta stakeholder yang ada di sana bisa memahami, bisa memaknai, dan bisa menyintai sejarah kebudayaan yang ada di Kisar untuk pembangunan kebudayaan yang lebih bagus lagi di masa yang akan datang. Kita sukseskan Rumah Peradaban 2019 di Pulau Kisar. Anda kembali menyaksikan Maluku hari ini. Saudara, pemerintah Kecamatan Salahutu terus melakukan pendataan kerusakan rumah warga yang terdampak gempa. Camat Salahutu Abdul Manaf Ohorela menyebutkan pendataan itu melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku. Saat ini pemerintah kecamatan terus melakukan pendataan rumah warga yang terdampak gempa. Pendataan itu mulai dari kerusakan ringan maupun berat. Camat Salahutu Abdul Manaf Ohorela menyebutkan pendataan rumah warga melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Maluku. Ohorela menyatakan pendataan rumah warga yang terdampak bencana merupakan program karya bakti sosial yang kini dilakukan bersama TNI dan masyarakat. Melalui program itu akan membantu pemerintah kecamatan dalam mendata kerusakan rumah. Selain pendataan rumah, pemerintah kecamatan juga telah melakukan pembersihan puing-puing rumah warga, terutama di Desa Liang. Dan jiwa, trauma healing itu, dan ada pendataan perumahan yang rusak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Provinsi. Jadi kegiatan itu dia berlangsung serempak. Kami kemarin dari hari Jumat sampai kemarin itu melaksanakan kegiatan pembersihan puing-puing itu masih di Negeri Liang. Karena Negeri Liang kami tahu sendiri salah satu negeri yang cukup parah bangunannya karena gempa kemarin. Itu jadi konsentrasi kita dalam rangka pembersihan itu masih ada di Negeri Liang. Gempa bumi yang melanda Pulau Ambon dan sekitarnya, kerusakan terparah terjadi di Desa Liang. 1.212 bangunan rumah rusak berat dan ringan. Kerusakan rumah warga akan disampaikan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional di Jakarta. Panile Tahid melaporkan. Penyintas bencana di sejumlah lokasi akibat gempa bumi September lalu di Pulau Ambon, Lease, dan Pulau Seram mencapai ribuan orang. Melihat kondisi mereka yang semakin memprihatinkan, kepedulian dari berbagai kalangan terus berdatangan. Kepedulian dari berbagai kalangan terus berdatangan kepada penyintas bencana di sejumlah lokasi akibat gempa bumi September lalu. Mereka tersebar di wilayah terdampak di Pulau Ambon, Lease, dan Pulau Seram. Kondisi ribuan penyintas bencana itu kini memprihatinkan karena sudah 1 bulan mereka hidup di tenda-tenda yang didirikan di perbukitan dan lapangan terbuka. Melihat realitas itu,
politisi Partai Demokrat Michael Watimena bersama rekan alumni dari SMA Kristen Ambon Angkatan 88, SMP Negeri 6 Ambon Angkatan 85, dan SD Negeri 1 Ambon berbagi kasih kepada ribuan warga yang masih enggan kembali ke rumah mereka. Aksi berbagi kasih yang dilakukan Michael Watimena bersama rekan alumninya itu dilakukan di kawasan Paso dan Taeno, Kota Ambon. Dalam aksi berbagi kasih, sejumlah kebutuhan pokok disalurkan seperti beras, mie instan, gula pasir, tenda, selimut, tikar, dan profil tank. Kami dari komunitas alumni Smaker SMA Kristen Ambon Angkatan 88 melakukan sebuah kegiatan kemanusiaan di mana kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang mengalami musibah gempa. Sangat tidak elok manakala saya secara pribadi bisa melakukan bantuan kemanusiaan atau berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang ada di berbagai wilayah Indonesia lainnya, sementara di tanah kelahiran sendiri kami tidak memiliki rasa peduli dan empati. Sehingga melalui kesempatan ini kami keluarga besar SMA Kristen Ambon Angkatan 88 dan juga SMP Negeri 6 Ambon dan SD Negeri 1 Ambon, kami secara bersama-sama berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang mengalami musibah gempa bumi pada tanggal 26 September yang lalu. Michael Watimena menyampaikan kehadirannya bersama rekan alumni di lokasi penyintas bencana sebagai upaya memberi semangat kepada mereka agar tabah menjalani cobaan yang ada. Dirinya memahami traumatis yang dialami warga karena hingga kini gempa susulan terus terjadi, kendati intensitas dan kekuatannya sudah berkurang dibanding gempa utama pada 26 September lalu. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu, saudara, penyintas bencana di Maluku memerlukan dukungan psikososial lebih lama karena gempa susulan masih terus terjadi pasca gempa utama 26 September lalu. Dukungan psikososial itu diperlukan untuk penyembuhan trauma, terutama kepada anak-anak. Penyintas bencana akibat gempa bumi 26 September lalu memerlukan dukungan psikososial. Hal ini sebagai upaya untuk penyembuhan trauma terutama kepada anak-anak. Ketua Ormas Perempuan Bangsa Siti Mukaroma yang mengunjungi para penyintas bencana di beberapa lokasi terdampak menyampaikan mereka masih memerlukan dukungan psikososial lebih lama karena gempa susulan masih terus terjadi pasca gempa utama 26 September lalu. Siti Mukaroma yang juga anggota DPR RI dari fraksi PKB di sejumlah lokasi terdampak bencana bersama anak-anak penyintas bencana menghibur mereka, mulai dari bernyanyi bersama dan ikut dalam kegiatan mewarnai. Dijelaskan, dunia anak-anak adalah dunia bermain, sehingga jangan sampai kondisi bencana menghapus keceriaan mereka. Kami dari DPP Perempuan Bangsa, organisasi perempuan, saya Partai PKB itu memang punya program yang namanya Perempuan Bangsa Peduli pada bencana sosial, bencana yang terjadi di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan di era periodisasi yang baru ini bertepatan langsung kita ketemu yang terjadi di Maluku ini. Jadi kami tentu pertama ikut berduka, prihatin. Yang kedua kami mencoba meskipun agak sedikit telat karena sudah lebih 1 bulan ya, 1 bulan kami tetap mencoba untuk melakukan kegiatan dengan konsep kita, bantuan sosial kita itu lebih pada secara psikologis, psikososial masyarakat dan juga terutama anak-anak. Karena gempa dan tsunami atau lain sebagainya kan biasanya yang efek yang akan menerima pertama adalah anak-anak dan perempuan. Untuk mendukung penyembuhan trauma kepada anak-anak, Ormas Perempuan Bangsa memberikan bantuan aneka mainan, buku dan alat mewarnai
buku dongeng dan cerita pendek serta boneka. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Akibat gempa bumi bermagnitudo 6,5 akhir September lalu, ribuan penyintas bencana kondisinya kini masih memprihatinkan. Realitas itu mengundang kepedulian dari sejumlah kalangan untuk menyalurkan bantuan. Bantuan yang dibutuhkan para penyintas bencana akibat gempa bumi akhir September lalu adalah bahan makanan, kesehatan, dan keperluan sehari-hari. Berbagai kalangan yang merasa peduli terus menyalurkan bantuan kepada penyintas bencana yang masih tersebar di sejumlah lokasi. Salah satunya berasal dari Ormas Perempuan Bangsa yang merupakan organisasi sayap PKB. Ketua Umum Ormas Perempuan Bangsa Siti Mukaroma yang mengunjungi penyintas bencana yang ada di negeri Liang, Tulehu, dan Tial memberikan bantuan berupa bahan makanan, terpal, karpet, pembalut wanita, pampers, susu, makanan balita, dan bayi. Bantuan tersebut diserahkan kepada relawan yang ada di posko di 3 negeri, yaitu Liang, Tulehu, dan Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kita sedikit punya rezeki, kita berbagi dari teman-teman yang mendonasikan. Kita punya beberapa kebutuhan yang bisa dan mampu kami salurkan, kita bagikan di situ. Kemudian juga termasuk di Tulehu juga seperti itu. Anak-anak sekolah sudah berkumpul luar biasa, mereka kita ajak bermain sambil kita mengingatkan mereka kepada pelajaran-pelajaran, entah tentang kenegaraan, keindonesiaan, kemudian juga tentang banyak hal bagaimana kita menempatkan diri sebagai masyarakat yang beragama. Siti Mukaroma yang juga anggota DPR RI dari fraksi PKB menyatakan bantuan yang diberikan jangan dilihat dari nilainya, akan tetapi yang terpenting adalah kepedulian kepada sesama. Diuraikan, ke depan Ormas Perempuan Bangsa akan tetap berperan dalam mendampingi para korban bencana alam sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Boy Nahrum Edmond Tupan melaporkan. Informasi selanjutnya, saudara, puluhan mahasiswa FKIP Universitas Patimura Ambon melakukan penggalangan dana bagi korban gempa di depan Masjid Raya Al-Fatah Ambon Jumat sore. Aksi ini merupakan wujud kepedulian dalam membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Aksi solidaritas bagi korban terkena bencana gempa di Pulau Ambon masih terus dilakukan oleh puluhan mahasiswa FKIP Universitas Patimura Ambon. Aksi jalanan puluhan mahasiswa itu dipusatkan di beberapa sudut keramaian kota Ambon. Tidak sedikit masyarakat yang melintas memberikan sumbangan secara sukarela di kotak amal yang disediakan. Koordinator aksi menyatakan, duka masyarakat korban gempa merupakan duka semua masyarakat Maluku. Gempa 26 September lalu disusul ribuan gempa dalam skala lebih kecil, membuat masyarakat membutuhkan uluran tangan dari berbagai pihak. Saya berdiri bukan untuk kepentingan pribadi saya, bukan untuk kepentingan kelompok saya, tetapi saya berdiri di depan Bapak Ibu, saudara-saudari warga. Aksi solidaritas di sepanjang jalan utama di Kota Ambon mengundang perhatian dari warga Kota Ambon. Bantuan dari warga Kota Ambon akan disalurkan kepada warga yang kini menempati tenda-tenda pengungsian. Fani Letahid melaporkan. Informasi lainnya, Saudara Gubernur Maluku Murad Ismail meminta dukungan DPRD untuk menuntaskan masalah kemiskinan di daerah ini. Selain kemiskinan, dukungan DPRD Maluku terhadap upaya mensejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Maluku yang sejahtera. Pernyataan Gubernur Maluku Murad Ismail itu disampaikan saat menghadiri pengambilan sumpah dan janji pimpinan DPRD Maluku masa jabatan 2019-2024 Jumat sore kemarin. Diakui Gubernur, pihaknya tidak bisa bekerja sendiri untuk memajukan Maluku. Dukungan DPRD Maluku sebagai mitra kerja utama sangat diharapkan untuk bersama-sama membangun Maluku yang sejahtera ke depan.
Yang jelas yang pertama itu, anggota DPR semua adalah pemegang suara rakyat. Dan saya dipilih oleh rakyat. Mari kita bekerja sama, bersama-sama bekerja untuk rakyat. Kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk kepentingan pribadi kita. Gubernur Maluku Murad Ismail juga menyampaikan apresiasi terhadap pelantikan pimpinan DPRD Maluku masa jabatan 2019-2024. Pelantikan ini merupakan sebuah amanah istimewa yang diberikan oleh rakyat Maluku kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Keadilan Sejahtera. Amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat Maluku itu hendaknya dapat dijawab dengan semangat pengabdian tinggi dan kerja keras yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Maluku. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Pimpinan DPRD Maluku masa jabatan 2019-2024 resmi dilantik Jumat sore. Pimpinan DPRD Maluku yang dilantik tersebut terdiri dari ketua dan 3 wakil ketua yang berasal dari partai politik perolehan suara terbanyak pada pemilu legislatif April lalu. Menindaklanjuti surat keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan pengesahan pimpinan DPRD Maluku masa jabatan 2019-2024, DPRD Maluku menggelar sidang paripurna Jumat sore. Sidang paripurna tersebut beragendakan pengambilan sumpah janji pimpinan DPRD Maluku. Pimpinan DPRD Maluku yang diambil sumpah dan janji tersebut terdiri dari Ketua Luki Watimuri dari PDIP Perjuangan, Wakil Ketua Risat Rahakbau dari Partai Golkar, Wakil Ketua Melkianus Serdekut dari Gerindra, dan Wakil Ketua Abdul Aziz Sangkala dari PKS. Ketua DPRD Maluku Luki Watimuri mengatakan setelah resmi dilantik, sejumlah agenda akan dilakukan diantaranya pembentukan alat kelengkapan Dewan, pembahasan RPJMD, KUA, PPAS, dan APBD tahun 2020. Sejumlah agenda tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, sangat tergantung dari dukungan dan kerjasama Dewan dan pemerintah daerah. Untuk itu DPRD sangat mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan semua OPD untuk menyukseskan sejumlah agenda yang akan dilaksanakan di tahun 2019. DPRD adalah mitra pemerintah daerah. Kita, gubernur dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Nah, oleh karena itu, dua lembaga yang berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karena itu, tidak ada yang lain. Kita mesti menjadi mitra yang baik, mitra yang saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu dalam sambutan tadi saya katakan, bagaimana kita berkoordinasi, kita lakukan langkah yang tepat, selalu bersama dengan Gubernur Maluku untuk bisa melihat persoalan-persoalan yang ada. Tidak mungkin Gubernur jalan sendirian, DPRD jalan sendirian, tidak mungkin. Harus bersama-sama. Setelah melakukan kegiatan orientasi di Makassar, DPRD Maluku juga fokus terhadap pembahasan penanganan pengungsi pasca bencana gempa. DPRD Maluku sangat memprioritaskan penanganan pengungsi pasca bencana gempa guna memastikan kebutuhan dasar pengungsi tertangani dengan baik. Frida Reman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, penyampaian berita tadi mengakhiri perjumpaan Anda dengan kami dalam Maluku hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.